Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudara yang saya hormati, sudah 2 bulan COVID-19 ngendon di tanah air. Dan sampai saat ini kita masih belum tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Berbagai kebijakan telah kita tetapkan, tapi belum mampu menekan penularan secara signifikan. Sementara, di mana-mana sudah kita lihat raut masyarakat yang lelah, yang bosan, dan sebagian bahkan ada yang marah. Bapak Ibu yang saya hormati, pandemi ini tidak bisa kita selesaikan dengan cara-cara konvensional. Tidak akan rampung hanya dengan laku-laku kontroversial. Yang harus kita camkan dalam lubuk hati terdalam kita, saudara-saudara, di masa pandemi ini bukan waktunya untuk mendulang sensasi. Masyarakat saat ini benar-benar membutuhkan kehadiran kita sepenuh hati, bukan sekedar instruksi. Kami di Jawa Tengah untuk penanganan COVID-19 telah mengalokasikan anggaran 2,09 triliun untuk penanganan corona yang terdiri atas 1,32 triliun untuk pelaksanaan program jaring pengaman sosial, 183,5 miliar untuk jaring pengaman ekonomi, ini mesti kita pikirkan, dan 68,5 miliar untuk bantuan keuangan desa agar desa masih kuat dan percaya diri. 425,14 miliar untuk fasilitas kesehatan agar kuratifnya beres. Dan 16,09 miliar untuk pengembalian pekerjaan migran atau PMI kita, serta 1,65 miliar untuk operasional. Tapi saya menyadari, itu semua tidak akan cukup. Tidak akan cukup. Anggaran sebesar apapun yang kita siapkan tidak akan mampu menuntaskan COVID-19. Untuk itu, masyarakat harus kita gandeng, peran swasta harus kita optimalkan, perguruan tinggi dan semua yang peduli secara pentahelix. Maka di Jawa Tengah, kami melahirkan gerakan Jogotongo, gerakan saling menjaga antar tetangga. Apa yang mesti kita jaga? Jaga kesehatan tetangga dengan tidak keluar rumah, dengan mengenakan masker, dengan menjaga jarak. Kita jaga perekonomian tetangga dengan membeli produk-produk mereka. Kita jaga perekonomian tetangga dengan saling berbagi atau bahkan barter. Saya punya beras, dia punya ikan, mereka punya sayuran. Ini kita putar agar perekonomian terus tetap berjalan. Saling menjaga agar tetangga kita tetap selamat. Bisa makan, bisa merasa aman, dan tentu saja nyaman. Satgas Jogotongo ini bukan organisasi yang dibentuk dari nol, bukan. Melainkan mengkonsolidasikan dan mensinergikan seluruh kegiatan-kegiatan organisasi kelompok sosial. Kita mempunyai SDM yang siap kok untuk bergerak dalam Jogotongo ini. Ada 1.337.767 kader PKK, ibu-ibu yang luar biasa. Kita punya 506.819 dasawisma. Ini biasanya juga ibu-ibu yang hebat. Ada 230.782 satlinmas. Bapak Ibu, kami masih punya SDM hebat. Apa itu? 228.142 kader posyandu, dan ada 55.057 kelompok tani. Sebuah kekuatan yang nanti bisa mengkonsolidasikan on-farm-nya. Ada 39.045 kader pemberdayaan masyarakat desa, ini khas dari Jawa Tengah, yang kita biayai dari provinsi untuk bisa membantu desa. Dan ada 7.527 bidan desa yang kita harapkan membantu, mengkonsolidasikan nanti kekuatan kesehatan masyarakat. 3.370 pendamping desa yang mereka sudah standby, dan ada 8.229 gapoktan. Ada juga kawan-kawan dari Dinsos. Siapa dia? Tagana. Anda tahu jumlahnya? 1.123. Dan juga ada 5.413 penyuluh swadaya. Mereka bisa bergerak dan membantu kawan-kawan di dunia pertanian. 540 tenaga kesejahteraan sosial di level kecamatan ini bisa membantu mendata dan kemudian bisa mencatat semuanya. Relawan desa, ada tokoh masyarakat
yang tak terhitung jumlahnya, termasuk Karang Taruna, ada TNI, Polri, perangkat desa, semuanya, termasuk para ulama dan tokoh agama. Potensi yang kita punya ini adalah kekuatan yang harus bisa kita optimalkan dalam melawan dampak pandemi COVID-19 ini. Bapak Ibu yang saya hormati, di masa pandemi ini sebisa mungkin kami berupaya agar masyarakat tidak merasa bosan atau khawatir untuk tetap di rumah. Masyarakat harus kita ajak bergerak agar kesadaran pencegahan penularan COVID-19 tumbuh di mana-mana, meluas. Lebih jauh lagi, agar pandemi ini membentuk mental kemandirian di sanubari kita. Ya pejabatnya, ya masyarakatnya, jadi satu. Mentalnya mandiri, tidak hanya sekedar meminta. Bapak dan Ibu yang sangat saya hormati, sesungguhnya kita tidak punya daya dan upaya kecuali dari Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Semoga langkah kita ini diridhoi dan semoga COVID-19 segera terangkat dari bumi pertiwi. Saya menyampaikan pesannya bahwa Jogotongo ini datalah kelompok rentan. Datalah mereka kelompok yang sakit. Ibu menyusui, ibu melahirkan bayi balita yang mungkin butuh susu. Siapa di antara kita yang korban PHK? Siapa di antara mereka yang dirumahkan? Barangkali panenan gagal, jualan juga tidak laku, atau barangkali ada yang nekat bolos mudik. Catati semuanya. Itulah kekuatan yang paling kita tahu. Lalu, pastikan bantuan-bantuan sosial itu tidak dipakai rebutan. Jangan, memalukan. Kita punya kekuatan kok. Yang mampu bantulah yang lemah. Yang tidak mampu, mari kita perhatikan bersama-sama. Anda perlu membuat lumbung pangan di level RW. Pastikan itu. Kalau tidak mampu, kita bisa bantu kok benihnya, kita bantu kok teknologinya, agar kita nanti bisa memenuhi kebutuhan sendiri. Memenuhi kebutuhan sendiri. Dan semua yang keluar masuk bisa kita catat. Nanti yang ekonomi mulai mencatat, agar mereka bisa tahu 3 bulan bantuan dari pemerintah, kira-kira bisa kita latih nggak ya mereka menyiapkan diri, kalau mereka sudah selesai mau kerja apa. Paralel. Inilah yang kemudian kita harapkan nanti Jogotongo ini menjadi kekuatan dari masyarakat di level RW. Kita mulai starting from the end, bukan yang baru. Tapi nilai-nilai gotong royong, tepo seliro, tenggang rasa, ini semuanya perlu kita jaga. Inilah kekuatan kemandirian bangsa. Salam tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.